Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini, di malam ke-19 Safar, hari Senin malam Selasa 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang qiyamis sa'ah atau berkaitan tentang hari kiamat. Di mana di pekan kemarin kita sudah menjelaskan gambaran bahwasanya di antara tanda-tanda besar hari kiamat itu seperti butiran mutiara yang ditenun. Dan apabila salah satu di antara butiran mutiara tersebut terjatuh ataupun terlepas, maka butiran-butiran yang berikutnya itu akan mengikuti dengan sangat cepat. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya setelah Imam Mahdi dipilih, setelah Imam Mahdi diangkat, yuslihuhullahu fi lailah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam, menjadikan seorang sosok pemimpin yang sangat luar biasa yang akan memimpin kaum muslimin untuk memerangi kebatilan dan juga memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan pada waktu itu. Dan umur Imam Mahdi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak diangkatnya menjadi seorang imam itu hanya berkisar kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun, ya. Atau dalam riwayat yang lain sab'a sinin atau tis'a sinin, 7 tahun ataupun 9 tahun. Wallahu taala alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan sebelum 9 tahun itu, Bapak Ibu, yang Nabi Muhammad SAW pastikan pada waktu itu akan keluar sesosok makhluk yang membawa fitnah paling besar semenjak bumi itu diciptakan, yaitu Al-Masih Dajjal, yang artinya rentang waktu keluarnya Dajjal dengan waktu diutusnya Imam Mahdi itu kurang dari 7 tahun. Boleh jadi 4 tahun, boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 6 tahun. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dan setelah Dajjal muncul, umur Dajjal berapa hari? 40, ya. Umur Dajjal adalah 40 hari di atas permukaan bumi. Yaumun kasanah, hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahr, dan hari yang berikutnya itu seperti 1 bulan. Wa yaumun kalusbu', dan hari yang ketiga itu seperti 1 pekan. Wa baqiyatul ayyam ka ayyamina nahnu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan sisa hari-hari yang lain itu seperti hari-hari kita.
saat ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelang waktu, jeda waktu antara hidupnya Imam Mahdi dengan keluarnya Dajjal itu hanya berselang beberapa tahun saja. Kemudian di hari ke-39, di hari terakhirnya Dajjal hidup di atas permukaan bumi, maka sebelum sholat subuh, kaum muslimin melihat dua malaikat yang membopong seseorang turun dari langit. Orang tersebut menggunakan pakaian yang berwarna kuning. Kemudian dari rambut beliau meneteskan air seperti baru saja melaksanakan mandi. Dan beliaulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki tugas terakhir, yaitu untuk membunuh Dajjal. Dan umur Nabi Isa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diturunkan itu berkisar kurang lebih sekitar 40 tahun. Ya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya, ya. Sekarang kita review singkat dulu, nanti kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang permasalahan tersebut. Saya ingin sebelum saya menjelaskan, Bapak Ibu memiliki gambaran kira-kira bagaimana nanti urutannya ketika huru-hara hari kiamat besar itu sudah muncul di tengah-tengah kita. Ada sebagian orang, Bapak Ibu, yang mereka merasa pembahasan seperti ini tidak penting. Ya. Ustadz, buat apa kita membahas hal-hal yang seperti itu? Toh sekarang kita masih belum ketemu dengan Dajjal. Toh sekarang Imam Mahdi juga masih belum muncul. Sekarang pertanyaannya, kalau Imam Mahdi telah muncul, kalau Dajjal telah muncul, apa ada waktu untuk membahas seperti ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Semua akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan semua akan sibuk untuk membentengi diri mereka dari fitnah Dajjal. Sudah tidak cukup lagi, tidak ada waktu lagi untuk berkumpul di masjid seperti ini. Maka kalau misalkan kita mau belajar tentang huru-hara hari kiamat, kapan waktunya? Ya sekarang. Sebelum satu butiran yang pertama itu muncul, minimal kita sudah pernah mengkhatamkan satu kitab yang membahas tentang huru-hara hari kiamat tersebut. Supaya apa? Kalau misalkan nanti ternyata tiba masanya, entah kita atau anak kita ataupun cucu kita yang menemui peristiwa tersebut, minimal kita sebagai orang tua sudah bisa memberikan gambaran bagi mereka supaya mereka tidak terkena fitnah di akhir zaman yang sangat luar biasa ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan perkataan yang keluar dari mulut orang-orang yang rendah ataupun dangkal pemikirannya jika kemudian mereka sampai mengatakan bahwasanya pembahasan tentang huru-hara hari kiamat ini merupakan pembahasan yang tidak penting, wal a'yadu billah, ya. Bahkan tidak ada satupun di antara nabi ataupun rasul yang ketika mereka diutus tidak memperingatkan umatnya terhadap fitnah Dajjal yang paling besar yang akan keluar di akhir zaman. Seandainya pembahasan tersebut tidak penting, Bapak Ibu, maka tidak mungkin nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah itu menjelaskan tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Karena sudah pasti mereka tidak akan bertemu. Sudah pasti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW masih belum diutus, atau Rasulullah SAW masih belum keluar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya permasalahan ini, jauh-jauh hari pun Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan para nabi dan juga para rasul, bahkan Nabi Nuh sekalipun, rasul yang pertama kali diutus, itu memperingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah di hari ke-39 maka Nabi Isa muncul. Dan Nabi Isa umurnya kurang lebih sekitar 40 tahun setelah beliau diturunkan. Dan setelah Nabi Isa alaihissalam turun di atas permukaan bumi, maka sebelum Nabi Isa wafat, maka pada waktu itu terjadi peristiwa tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya, yaitu apa? Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Di mana Ya'juj wa Ma'juj ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia, ya. Kalau misalkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya bentuk dari Ya'juj wa Ma'juj ini ada yang tingginya setinggi pohon kelapa, ataupun mereka ada yang memiliki badan yang sangat besar, raksasa.
Ada sebagian yang mengatakan kemudian telinga mereka yang kanan itu kalau misalkan dipakai tidur bisa dipakai alas untuk tidur, dan telinga kiri bisa dipakai untuk berselimut, saking besarnya telinga mereka. Ya, ini merupakan pendapat dari para ulama. Wal ijtihadu la yanqadi bimithlihi. Dan ijtihad dari para ulama itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Artinya apa? Kalau misalkan ada ulama yang seperti itu mengatakan seperti itu, ya tidak menjadi masalah. Akan tapi yang lebih rajih di permasalahan ini yaitu Ya'juj wa Ma'juj itu merupakan manusia, dan mereka merupakan keturunan Nabi Adam. Dan nanti akan kita bacakan juga hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'warul kadzab. Tidak ada seorang nabi yang diutus melainkan pasti mengingatkan umatnya dari si buta sebelah ini, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengikut Dajjal sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, yatsba'ud dajjala min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim toyasil. Dajjal itu diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang, dan mereka memakai jimat. Bapak Ibu, ya, bagaimana jimat yang dipakai oleh orang-orang Yahudi tersebut? Ya, wallahu ta'ala alam, ini hanya disebutkan seperti ini, dan tidak ada satupun di antara para ulama yang mereka menjelaskan secara detail tentang bagaimana bentuk dari jimat tersebut. Ya, yang zilud Dajjal fi hadhihi sabaqih. Dajjal singgah di tanah lembab di Maqrinah, ya, sebuah lembah yang dekat di kota Madinah. Ya. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Dajjal menghentakkan kakinya yang pertama di luar kota Madinah, ya sudah kita sebutkan bahwasanya di antara tempat-tempat yang Dajjal tidak bisa masuki di atas permukaan bumi yaitu kota Madinah dan juga kota Mekah. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah kita menjadi aman kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah ataupun kota Mekah Al-Mukarramah? Maka jawabannya tidak, Bapak Ibu. Orang tidak akan aman ketika berada di kota Madinah maupun kota Mekah saat Dajjal muncul. Karena pada waktu itu Dajjal akan menghentakkan 3 kali hentakan, kemudian kota Madinah dan kota Mekah itu akan terguncang selama 3 kali. Di guncangan yang pertama, keluarlah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sepertiga dari orang-orang munafik dan sepertiga dari orang-orang fasik yang mereka lemah keimanannya. Dan Nabi menyebutkan di antara yang paling banyak keluar pertama kali yaitu an-nisa ataupun perempuan. Hatta inar rajula la yarji'a ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi, sampai-sampai ketika seorang laki-laki itu pulang menuju rumahnya, kemudian menemui ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya dan bibinya, fayuthiquha ribatan mukhalafah an takhruja ilaihi thumma yusallituhu Allahul muslimin alaihi. Maka pada waktu itu laki-laki yang ada di kota Madinah mereka terpaksa harus mengikat ibu-ibu mereka, istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, bibi mereka, pokoknya yang masih memiliki kekerabatan itu sampai-sampai harus diikat, Bapak Ibu, supaya apa? Tidak keluar untuk menjadi pengikut Dajjal, ya. Fayaqtulunahu wa yaqtuluna syi'atahu hatta innal yahudiyya la yaqtabi'a tahta syajarah awil hajar fayaqulu al-hajar aw syajarah lil muslim hada yahudiyyun tahti faqtuluhu. Sampai-sampai ketika pertempuran terakhir itu sudah muncul, ketika Nabi Isa sudah muncul, maka pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka diperangi, mereka semua dibunuh, Bapak Ibu, sampai-sampai mereka berlindung di bawah batu, kemudian batu itu bisa ngomong, ya muslim,
fi wara'i yahud uqtuluh, wahai muslim, di belakang saya ini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Dan orang Yahudi ada juga yang bersembunyi di dahan pohon, Bapak Ibu, manjat pohon, saking takutnya mereka akan dibunuh. Maka pohon pun bisa berbicara, wahai muslim, di atasku ini ada orang Yahudi, bunuhlah. Maka Yahudi tersebut ditemukan, kemudian dibunuh sampai tidak tersisa satu makhluk pun di atas permukaan bumi. Kemudian mereka bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengabarkan di mana posisi orang Yahudi kecuali satu, yaitu pohon gharqad, ya. Pohon gharqad ini satu-satunya tumbuhan yang kemudian tidak mau berbicara dan mau menyembunyikan orang-orang Yahudi berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjauhi Dajjal ketika ada informasi tentang Dajjal ini masuk ke sebuah negeri. Dari Umran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu, fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat." Jika salah seorang di antara kalian mendengar berita tentang Dajjal, fayan'a anhu, maka hendaknya kalian lari sejauh-jauhnya. Ini yang memerintahkan siapa? Nabi, ya. Dan Nabi, Bapak Ibu, itu tidak ngomong melalui hawa nafsu beliau. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ada salah seorang yang merasa keimanannya kuat. Wah, aku ki keimananku wis pol-polan. Ya. Aku wis salat, wis poso, wis haji, wis umrah. Pokoknya semua amal sholat itu tidak ada yang terlewat. Mosok wong sing kaya aku kalah karo Dajjal. Akhirnya orang ini mendekati Dajjal. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena fitnah syubhat yang dibawa oleh Dajjal itu sangat besar, ternyata orang tersebut menjadi pengikut Dajjal yang paling setia, wal a'yadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah dari Rasulullah SAW kepada kita yaitu hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah Dajjal ini. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Jika salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud akhir, falyasta'id billah, maka hendaknya kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Apa ini Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, saya minta juga kepada para jamaah hendaknya bisa menghafal doa ini, ya. Kalau saya dulu istighfar kita masih bisa baca di kertas, ya. Kalau ketika sholat kita mau baca di mana, ya? Mau baca di handphone. Ya, maka hendaknya ini dihafal, ya. Coba kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. Ya, insyaallah itu tidak panjang dan saya yakin para jamaah bisa untuk menghafalkannya, ya. Ini insyaallah manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah di hari ke-36 ke hari ke-39 Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Setelah mereka bersembunyi selama 39 hari, yang 39 hari tersebut terasa lebih panjang daripada 1 tahun, maka Allah sudah mengetahui
batas orang-orang Islam tidak bisa lebih lama daripada ini. Maka pada waktu itu Imam Mahdi pun bermusyawarah bersama pimpinan kaum muslimin yang lain. Ini bagaimana ini? Apakah kita mau terus bersembunyi atau kita akan berperang melawan Dajjal? Kalau kita meninggal, kita syahid. Kalau mereka yang meninggal, mereka akan masuk dalam neraka. Maka diputuskanlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 39 di waktu sore seperti ini diputuskanlah bahwasanya besok pagi kita akan berperang melawan Dajjal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka sudah memasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, bantuan dari Allah itu biasanya datang kalau misalkan kita itu sudah kepentok, sudah berusaha maksimal, pokoknya tidak bisa apa-apa lagi kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah pun memberikan pertolongan. Apa pertolongan dari Allah? Pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika adzan subuh dikumandangkan, ya Allahu Akbar dan seterusnya, maka setelah muadzin membaca kalimat la ilaha illallah, di situ turun dua malaikat. Malaikat tersebut membopong seseorang yang memiliki rambut sepanjang bahu. Kemudian dari rambut tersebut meneteskan air, seakan-akan orang tersebut baru saja melaksanakan mandi. Kemudian orang tersebut menggunakan baju yang berwarna kuning, dan itulah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Wa in min ahlil kitab, dan tidak ada seorang pun dari ahlul kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kecuali mereka akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriman sebelum kematian mereka. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam akan menjadi syahid ataupun saksi dari mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad As-Sa'di, Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'di, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih, maksudnya yaitu ketika Nabi Isa telah muncul, maka pada waktu itu setiap orang yang beragama Nasrani akan ditawarkan. Mereka ditawarkan untuk apa? Mereka mau bergabung dengan kaum muslimin, atau mereka lebih ingin bergabung dengan pasukan Dajjal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar di antara mereka lebih memilih untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi pada waktu itu sebelum salat subuh terjadi pensyahadatan besar-besaran. Puluhan ribu orang mereka disyahadatkan karena mereka melihat Nabi Isa alaihissalam ternyata itu mau bergabung dengan umat Islam. Ya. Seorang nabi yang sangat mereka tokohkan. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang menganggap bahwasanya Nabi Isa merupakan putra Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Dan telah kafir orang-orang yang kemudian mereka mengatakan Allah itu trinitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang tidak mau bergabung dengan kaum muslimin tidak memiliki pilihan kecuali bergabung dengan pasukan Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushikanna, hampir tiba masanya,
Nabi Isa putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian, hakaman adilan, menjadi seorang hakim yang adil. Fayaksirus saliba, kemudian Nabi Isa nanti akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, kemudian akan membunuh babi-babi. Wa yad'al jizyata, kemudian beliau akan menghapuskan pajak. Wa yafidhal malu hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan terjadi setelah Ya'juj wa Ma'juj itu meninggal dunia. Karena pada waktu itu bumi akan mengalami masa subur yang belum pernah ada sebelumnya. Saat Nabi Isa lari bersama kaum muslimin dari kejaran Ya'juj wa Ma'juj, kemudian sudah sampai di Gunung Tur, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan. Maka pada waktu itu Allah akan menurunkan hujan yang membawa ulat. Yang ulat tersebut akan menggerogoti setiap leher dari Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian bangkai mereka itu akan tersebar di seluruh dunia. Bahkan tidak ada satupun satu jengkal tanah di atas muka bumi kecuali ada bangkai dari Ya'juj wa Ma'juj ini. Dan ketika Ya'juj wa Ma'juj itu jumlahnya sangat luar biasa dan kaum muslimin kewalahan untuk bisa menguburkan mereka ataupun membuang bangkai mereka, maka di situ Allah menurunkan burung-burung yang memiliki punuk seperti punuk unta, kemudian membawa Ya'juj wa Ma'juj tadi, kemudian dibuang ke sebuah lubang yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan setelah itu akan terjadi hari di mana kehidupan manusia itu paling indah semenjak bumi itu diciptakan. Karena satu ekor kambing saking berkahnya pada waktu itu, susunya bisa diminum orang satu kampung. Ya. Kalau sekarang mungkin diminum satu keluarga saja tidak cukup. Ya. Ya tergantung kambingnya. Ya. Kambing apa dulu ya? Kalau kambing Jawa yang kecil ya pasti nggak cukup. Ya. Karena pada waktu itu sangat berkah, maka satu kambing itu bisa diminum satu kampung. Bahkan anak kecil itu bisa bermain-main dengan ular. Ya. Kalau sekarang orang dewasa ngaku pawang ular, kemudian pentas di 17 Agustus ternyata kegigit, ya, mati, ya. Ngaku pawang tapi masih gigit ular, ya. Kemudian pada waktu itu singa itu bisa bermain-main dengan anak dari keledai, ya. Karena saking makmurnya pada waktu itu. Tapi waktu tersebut Bapak Ibu tidak berlangsung lama, ya. Waktu tersebut tidak akan berlangsung lama. Karena setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, pada waktu itu orang-orang yang hidup setelah mereka akan kembali berbuat kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin, di mana angin tersebut akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman dan tidak tersisa orang yang beriman di atas permukaan bumi. Bahkan ketika ada orang yang mengucapkan kata Allah di atas permukaan bumi, maka hari kiamat itu akan ditangguhkan selama 40 tahun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kemudian juga pernah berfirman, "Innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratal mustaqim." Dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-ciri dan juga tanda-tanda bahwasanya itu merupakan Nabi Isa alaihissalam? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidah wa ummatuhum syatta." Para nabi itu mereka saudara seayah, ibu mereka berbeda namun agama mereka sama. Jadi kalau misalkan kita ditanya agama Rasulullah itu apakah sama dengan agamanya Nabi Isa, jawabannya sama Bapak Ibu. Agama Nabi Isa apakah sama seperti agama Nabi Ibrahim, apakah sama? Maka jawabannya sama. Agama Nabi Ibrahim apakah sama dengan agama Nabi Adam? Maka jawabannya sama Bapak Ibu. Akan tapi yang membedakan adalah syariatnya. Kalau misalkan dulu itu ada syariat
berpuasa tidak berbicara. Tapi syariat tersebut mansukh ataupun dihapus di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka kalau misalkan sekarang ada orang yang seharian tidak mau ngomong sama kita, nah kemudian berkata, kenapa kamu tidak ngomong seharian sama saya? Ya. Kemudian besoknya yang mengatakan saya kemarin berpuasa, ya. Yaitu cuma alibi saja karena dia lagi baku bombek, ya kalau orang-orang Makassar bilang, ya. Lagi ngambek sama orang itu sehingga tidak mau ngomong, ya. Dan dulu juga ada Bapak Ibu puasa tidak berteduh, ya. Jadi di antara puasa pada waktu itu dari pagi hari semenjak matahari terbit sampai terbenam matahari itu mereka di luar. Dan ini ada salah satu sahabat yang juga mempraktekkan itu di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat tersebut untuk masuk ke dalam masjid, kemudian dilarang untuk melakukan syariat tersebut. Dan juga pada waktu itu, zaman dulu Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa, itu kalau misalkan orang mereka melakukan sebuah kekufuran ataupun kesyirikan ataupun dosa besar, di antara cara untuk menebus diri mereka yaitu dengan bunuh diri, ya. Waqtulu anfusakum, ya. Kalau misalkan kalian pengen tobat, maka bunuhlah diri kalian. Maka pada waktu itu banyak sekali di antara syariat yang ada di zaman nabi-nabi terdahulu, akan tapi telah dihapus di zaman atau di syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling berhak kepada Nabi Isa bin Maryam karena tidak ada jeda antara diriku dengan Nabi Isa. Jadi Nabi yang nomor 24 dari semua Nabi dan Rasul yang wajib untuk kita ketahui, yaitu antara Nabi Isa dan Rasulullah SAW itu tidak ada Nabi, ya, tidak ada jeda Nabi. Wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Dan sesungguhnya dia nanti bakal turun kembali. Dan apabila kalian melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah Nabi Isa. Apa saja ciri-cirinya para jamaah yang dirahmati Allah? Fa innahu rajulun marbu'un il humrati wal bayad. Ia adalah sesosok laki-laki yang berpostur sedang tapi mendekati tinggi. Jadi kalau misalkan semua orang di zaman itu dibariskan, maka Nabi Isa bukan termasuk orang yang paling tinggi, tapi juga bukan orang yang pertengahan di antara mereka, tapi antara pertengahan dengan tinggi, ya, pertengahan dengan tinggi, ya. Kemudian warna kulitnya itu putih, hampir kemerah-merahan, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku sebagai Nabi Isa, kemudian kulitnya ireng, Riwan, ya, ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibahu balalun baina mumassaratain. Kemudian Nabi Isa pada waktu itu menggunakan baju yang berwarna kuning muda. Rambut beliau itu seperti meneteskan air meskipun tidak basah. Wa yaksiru salib, kemudian menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan juga membunuh babi. Wa yamhatu al-fidyah. Kemudian di antara yang lain yaitu membatalkan pajak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Nabi Isa alaihissalam itu sudah muncul di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka pun berdebat, siapa di antara Imam Mahdi ataupun Nabi Isa yang lebih berhak untuk mengimami sholat. Kalau misalkan Bapak Ibu ditanya pada waktu itu, kira-kira siapa di antara Imam Mahdi ataupun Nabi Isa yang lebih berhak untuk mengimami sholat subuh pada waktu itu, Bapak Ibu, kira-kira siapa? Ya, ahsantum, ya. Jadi waktu itu Nabi Isa alaihissalam dipersilahkan untuk menjadi imam,
Akan tapi beliau mengatakan, wa inna likulli qaumin amir. Dan sesungguhnya di setiap kaum itu ada amirnya. Wa ana lastu amirukum, dan saya pada hari ini datang bukan sebagai pemimpin kalian, ya. Dan ini juga yang menjadi syahid bahwasannya tidak ada satupun di antara nabi yang kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW kecuali mereka akan beriman dengan syariat beliau, ya. Maka pada waktu itu Nabi Isa pun mengakui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala orang yang menemani Nabi Isa, ya, berperang di akhir zaman tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatani min ummati akhrazahumallahu minan nar, isabatun taqzu al-hind wa isabatun takunu ma Isa bin Maryam alaihi wasallam. Dua golongan dari umatku yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Yang pertama yaitu isabatun taqzu al-hinda, yaitu golongan orang-orang yang mereka memerangi orang-orang India pada waktu itu, yaitu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dan juga Salahuddin al-Ayyubi dan juga umat-umat terdahulu. Ketika mereka melakukan futuhat, maka mereka memerangi orang-orang Hindu, orang-orang India, agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian isabatun, satu golongan yang lain yang nanti akan keluar di akhir zaman, takunu ma Isa bin Maryam alaihi salam, yaitu golongan orang-orang yang berperang bersama Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, ya. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, orang yang tidak menjadi pengikutnya Dajjal itu keimanannya sudah terbukti kuat, ya. Dan ketika mereka sudah siap untuk berperang bersama Nabi Isa, artinya pada waktu itu mereka sudah terhindar berbagai cobaan yang sangat berat sebelumnya, ya. Di saat kemarau panjang, kemudian mereka tidak mendapatkan makanan, mereka hanya kenyang dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Kemudian ketika Dajjal sedang mengepung mereka, kemudian mereka bersembunyi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan. Dan ketika mereka sudah saatnya berperang melawan Dajjal, maka mereka pun juga siap untuk berperang melawan Dajjal tersebut. Maka sudah pantas ketika mereka kemudian oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diri mereka yaitu terhindar dari siksa api neraka. Ketika setelah salat subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum muslimin pun beristighosah, ya. Beristighosah Bapak Ibu ini diperbolehkan ketika kita dalam kondisi genting. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berperang Badar, ya. Ketika beliau berperang Badar, ya. Pada waktu itu jumlah kaum muslimin hanya 317 pasukan saja melawan 1000 pasukan dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Sementara Rasulullah SAW itu perlengkapannya hanya biasa-biasa saja. Maka pada waktu itu setelah sholat subuh, beliau mengangkat tangan dengan angkatan yang sangat tinggi sampai-sampai selendang beliau terjatuh. Dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, kafaka ya Rasulullah, sudah cukup bagimu untuk berdoa wa Rasulullah, innallaha la yansuruka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, di peperangan akhir zaman, maka kaum muslimin pun akan beristighosah juga bersama Imam Mahdi, dan juga Nabi Isa alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dimenangkan di pertempuran terakhir. Sekarang pertanyaannya, kaum muslimin pada waktu itu sudah yakin akan menang atau belum? Yakin Bapak Ibu, karena sudah dituliskan dalam hadis, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa pagi itu kaum muslimin akan menang. Tapi kaum muslimin karena kekuatan imannya sangat besar pada waktu itu, mereka tidak hanya bergantung dengan janji Muhammad Rasulullah SAW saja, akan tapi mereka juga mengusahakan sebab. Mereka masih berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Bapak Ibu bukti keimanan yang sejati.
Rasulullah Bapak Ibu itu telah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi ketika beliau sholat tahajud, rakaat pertama beliau membaca apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kita yang belum dijamin surga, pribon ngoroke ra umum kata lo ya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyukuran kaum muslimin pada waktu itu yaitu mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan. Dan Nabi Isa alaihissalam memberikan beberapa pilihan kepada kaum muslimin. Satu, Nabi Isa bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Yahudi dan Dajjal itu langsung diwafatkan tanpa terjadi perang. Ya. Jadi tanpa peperangan mereka langsung meninggal, langsung dicabut nyawanya. Kemudian pilihan yang kedua dari Nabi Isa alaihissalam, pada waktu itu kaum muslimin diberikan pilihan apakah mereka ingin supaya Nabi Isa menghidupkan para pejuang-pejuang terkuat di atas permukaan bumi yang pernah hidup. Karena di antara mukjizat Nabi Isa yaitu apa? Menghidupkan orang mati. Ya, ini kalau di serial Naruto apa ini? Edo Tensei ya. Ya, menghidupkan orang mati, ya, menghidupkan orang mati. Alias kalian tidak perlu berperang, kalian duduk saja lihat, kemudian saya akan menghidupkan orang mati, biar orang mati ini yang kemudian berperang melawan Dajjal dan pengikutnya. Kemudian pilihan yang ketiga, kita akan berperang dengan mereka, kalian membersamaiku, kemudian kita akan berperang untuk mengalahkan Dajjal bersama-sama. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih memilih pilihan yang ketiga, yaitu berperang bersama-sama Nabi Isa, kemudian mereka akan mengalahkan Dajjal beserta para pengikutnya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu tembok pembatas antara kaum muslimin dengan pasukan Dajjal ketika matahari mulai terbit, maka tembok tersebut runtuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Dajjal itu melihat Nabi Isa, maka Dajjal itu sangat ketakutan. Disebutkan pada waktu itu Dajjal itu seakan-akan meleleh seperti garam yang terkena air. Ya, saking takutnya ketika melihat ajal dari dirinya itu sudah dekat. Maka Dajjal pun lari sejauh-jauhnya sampai akhirnya tertangkap oleh Nabi Isa dan juga kaum muslimin pada waktu itu di Babil Lut, di pintu Lut, yang di situ kemudian Dajjal mengeksekusi atau Nabi Isa mengeksekusi Dajjal dengan menombak tubuhnya kemudian memenggal kepalanya. Dan disitulah akhir dari Al-Malhamatul Kubra yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pekan depan kita akan bahas tentang fenomena Ya'juj wa Ma'juj, kemudian fenomena apa yang akan keluar setelah Ya'juj wa Ma'juj tadi, kemudian bagaimana bentuk dabah hewan yang melata yang akan memberikan stempel kepada setiap orang pada waktu itu, kemudian kapan terjadinya ataupun terbitnya matahari dari arah barat, insyaallah akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kalau misalkan para hadirin ada yang mau bertanya, kami persilahkan ya. Jadi monggo silakan. Yang saya tanyakan, bentuk Dajjal itu apa menerangkan yang digambarkan dalam mana itu? Iya. Baik. Pertanyaan sangat bagus ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bentuk Dajjal itu seperti manusia karena orang tersebut juga keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Qaul yang rajih itu juga merupakan keturunan dari Nabi Adam yang insyaallah akan kita bacakan di pertemuan pekan depan. Dajjal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu lebih ke bentuk fisiknya sama seperti manusia, tapi tubuhnya itu tidak tinggi Bapak Ibu. Ya mungkin sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Mungkin bentuknya sangat tinggi dan menyeramkan, ternyata Dajjal itu memiliki fisik yang pendek. Dibandingkan dengan orang-orang pada waktu itu yang hidup, Dajjal itu memiliki bentuk fisik yang pendek ya. Kemudian rambutnya keriting ya. Siapa ini ya? Ya.
Ya pasti nggak ada ya jamaah Nur Rahman, bukan ya, bukan ya. Kemudian matanya buta sebelah seperti buah anggur yang menonjol kemudian berwarna putih. Ya, seperti buah anggur yang menonjol berwarna putih. Kemudian di jidatnya itu tertulis kalimat kafara yang bisa dibaca oleh setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya itu mereka bisa mengenali bahwasanya itu adalah Dajjal, ya. Yang membuat orang nggak kuat pada waktu itu Bapak Ibu yaitu syubhatnya. Artinya Dajjal ini pintar ngomong, pintar untuk mewarnai kata-kata. Kemudian Dajjal diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan desa yang sebelumnya kering keronta, hancur lebur kemudian langsung subur, ya. Ketika dilewati Dajjal, maka ini merupakan gambaran dari bentuk fisik dari Dajjal sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sebutkan dan juga sudah kita bacakan di pertemuan pekan kemarin, ya. Jadi bentuk dari fisik Dajjal itu seperti itu, ya, bukan sosok raksasa yang sangat besar sebesar gunung, bukan, ya. Bahkan perkataan sebagian ulama yang mengatakan tadi kita sebutkan bahwasannya Ya'juj wa Ma'juj itu tinggi, ada yang tinggi pohon kelapa, kemudian besar seperti gunung dan seterusnya. Ini merupakan qaul ataupun perkataan yang lemah, ya. Ini merupakan perkataan yang dhaif. Yang rajih adalah Ya'juj wa Ma'juj itu seperti manusia pada umumnya, ya. Seperti manusia pada umumnya, akan tapi mereka memiliki sifat yang tidak manusiawi. Dan insyaallah Ya'juj wa Ma'juj tersebut akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Berikutnya silakan Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Kalau kita bertanya dari kemarin dengan menjelang hari kiamat ada 30 dajjal yang paling kita sampaikan. Dari 30 dajjal itu akan datang dari satu dajjal sebagai pamungkas untuk yang akan kanan membawa kebaikan, yang akan kiri membawa keburukan, karena dia mampu membuat satu kebaikan sehingga mampu mengaruhi para yang beriman. Terus situasi apa yang terjadi sekarang? Karena saya pernah membaca buku itu, terjadi saya baca sudah 15 tahun yang lalu. Saat ini di India bahkan banyak umat Islam yang terpengaruh oleh karismatikannya, yaitu Rama Sai Baba. Dari beberapa ulama mengatakan itu salah satu ciri Dajjal dari 30 Dajjal itu kan. Ya. Masih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sai Baba, ya, ini pernah fenomenal di negaranya, ya, di mana? Di India. Bahkan tidak jarang ketika saya dulu di Jogja, itu saya melihat beberapa orang yang majang foto Sai Baba itu di rumah-rumah mereka, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik fenomena, ya, kekarismatikan Sai Baba itu ternyata kalau misalkan kita lebih berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan, ternyata banyak di antara ahli yang kemudian mengatakan bahwasanya Sai Baba ini adalah pesulap yang handal, ya. Artinya trik-trik yang biasa digunakan mengeluarkan garam dari tanah, dari tangan, kemudian bisa mengeluarkan emas dari tangannya, ini merupakan trik sulap belaka, ya. Bahkan di balik itu, nah, karena Sai Baba sudah meninggal, ya, banyak orang yang kemudian membongkar ternyata Sai Baba itu tidak jarang melakukan pelecehan seksual bagi pengikutnya, dan ternyata yang dilecehkan itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Siapa? Laki-laki, ya. Dan ternyata Sai Baba sendiri, ya, ketika dia mengatakan saya nanti akan masih hidup sampai tahun sekian, ternyata sebelum tahun tersebut sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian ditanya apakah Sai Baba tersebut merupakan salah satu di antara 30 Dajjal, wallahu taala alam, saya sendiri tidak bisa memutuskan apakah dia, ya, beliau, ya, terlalu orang kafir, ya, apakah dia termasuk salah satu di antara 30 Dajjal tersebut, wallahu taala alam. Yang jelas
orang tersebut merupakan seorang pendusta. Dan sebelum Syekh Baba itu sudah ada juga pendusta yang mirip dengan dia, ya. Akan tapi agamanya lebih ke Kristen, ya. Kemudian Syekh Baba itu pada waktu kecilnya itu juga belajar agama Islam. Kemudian belajar agama Kristen, belajar juga di agama-agama yang lain, sampai kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, ya, wal'iyadzubillah. Jadi di antara hal-hal yang kemudian menjadi ujian bagi kaum muslimin. Kalau misalkan dikatakan Syekh Baba itu merupakan dajjal dalam artian dia membawa fitnah, maka jawabannya benar. Karena dajjal itu adalah bahasa Arab yang ketika kita terjemahkan artinya yaitu al-kadzdzab ataupun pendusta. Maka orang-orang yang sering menyebarkan dusta, kabar bohong, ketika berjanji mengingkari terus-terusan, maka orang tersebut juga bisa disebut sebagai dajjal, ya. Akan tapi apakah dia salah satu di antara 30 dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Maka saya sendiri tidak bisa ya mengatakan seperti itu, karena sekali lagi ketika kita menyebutkan hal tersebut perlu adanya bukti yang lebih kuat, ya. Dan yang lebih konkret pada waktu itu para ahli yang menyebutkan, dan banyak diantara orang yang menulis buku, bahkan jurnal ilmiah di India sendiri yang mengatakan bahwasanya Syekh Baba itu tidak lebih yaitu seorang pesulap saja yang mengatasnamakan agama. Dan di Indonesia pun juga ada pesulap yang mengatasnamakan agama, ya, ada. Ya, bagus banget, ya. Imam Al-Masih kenapa disebut Al-Masih? Kemudian Dajjal kenapa juga disebut sebagai Al-Masih? Maka Bapak Ibu, Al-Masih ini artinya yang menghapus ataupun mamsuhul ain ataupun yang terhapus. Dikatakan bahwasanya Dajjal itu adalah Al-Masih, satu, karena Dajjal itu berusaha untuk menghapus kebaikan di atas permukaan bumi. Kemudian dikatakan sebagai Al-Mamsuh, Dajjal Al-Masih ay Al-Mamsuh, yakni mamsuh ihda ainaihi, yaitu sebagian dari matanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Sedangkan Nabi Isa Al-Masih maksudnya yaitu Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dari fitnah Dajjal yang disebarkan di akhir zaman itu. Jadi namanya sama-sama Al-Masih, tapi yang satu menghapus keburukan, yang satu menghapus kebaikan, ya. Mas David? Dari hadis atau dari yang ada itu tidak pernah disebutkan tentang Nabi Khidir untuk akhir perjalanan untuk kiamat. Tapi banyak fenomena yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu ada dan masih hidup sampai sekarang. Baik. Mungkin ada hadis atau dalil yang mengatakan itu, atau malah tidak ada. Ya, bagus banget, ya. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan sebab kenapa Nabi Khidir itu memiliki umur yang panjang dan juga Dajjal memiliki umur yang panjang, diantaranya yaitu karena mereka berdua pernah meminum air di sebuah tempat yang disebut sebagai air kehidupan, yang tidak bisa mematikan mereka kecuali mereka sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan atau mereka dibunuh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir itu diantara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tapi cerita tentang detail para nabi terdahulu ataupun peristiwa umat terdahulu yaitu disebut sebagai kisah Israiliyat. Apa itu Ustaz kisah Israiliyat? Yaitu kisah-kisah yang ada pada zaman dahulu, la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Kata Nabi SAW, kisah Israiliyat itu tidak boleh kita percaya 100%, tapi juga tidak bisa kita dustakan 100%. Artinya kalau misalkan itu hanya sebagai wacana ataupun wawasan tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita meyakini ataupun beri'tiqad, memiliki keyakinan yang tam terhadap masing-masing dari versi kisah-kisah tersebut. Kalau misalkan dikatakan Nabi Khidir usianya sangatlah panjang, apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Akan tapi tetap masih ada sampai hari kiamat atau tidak?
maka tidak ada satupun di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya Nabi Khidir itu kemudian ikut di peperangan akhir zaman. Ya. Akan tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kisah-kisah Israiliyat yang kita sebagai kaum muslimin itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak bisa meyakini 100% ataupun juga tidak bisa mendustakan 100%. Yang jelas Nabi Khidir ini pernah ada dan pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sangat jauh. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW itu juga sangat jauh. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Khidir kemudian pernah masuk ke dalam agama Islam? Seandainya ada, dan itu penting Bapak Ibu. Seandainya ada, dan kemudian peristiwa tersebut penting, pasti Rasulullah mengabarkan kepada kita. Ya. Tapi karena tidak ada kabar sama sekali yang kemudian mengatakan Nabi Khidir tersebut pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai kaum muslimin butuh landasan untuk mempercayai hal tersebut. Ya. Supaya ketika kita ngomong, kita memiliki jalur ataupun dasar hukum yang kuat. Ya. Kalau misalkan kita hanya tahu saja sebagai wawasan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan kita kemudian mengatakan yang pasti seperti ini, seperti itu, maka itu butuh landasan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 7 lebih. Kalau masih ada yang punya pertanyaan, bisa disimpan untuk ditanyakan di pekan depan. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.